Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang rasa bangga. Dalam menjalani kehidupan agama atau kehidupan spiritual, hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah mengendalikan pikiran kita. Jadi yang paling dasar dalam kehidupan agama itu adalah bagaimana pikiran kita. Kalau Arjuna mengatakan kepada Krishna di dalam Bhagavad Gita, lebih mudah mengendalikan angin daripada mengendalikan pikiran. Karena itu pikiran adalah bagian yang paling dasar bagaimana seseorang melaju atau melanjutkan kerohanian dengan baik, atau melanjutkan kehidupan kerohanian sampai ke level yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena pikiran ini sangat cepat. Karena itu kalau kita tidak mampu mengendalikan pikiran, dia akan menjadi musuh kita. Pikiran sekaligus juga bisa menjadi teman yang mampu menyelamatkan kita, tapi juga akan menjadi musuh kita saat dia dibiarkan liar atau dibiarkan tak terkendali. Mungkin kita sudah berhati-hati sekali dalam menjalani kehidupan kerohanian atau menjalankan perintah-perintah dalam kitab suci, menjalani agama, namun dalam satu titik kita menjadi begitu bangga dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah satu contoh bagaimana pikiran telah mempengaruhi kita dengan rasa bangga. Dan rasa bangga ini diibaratkan sebagai penghancur hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dicontohkan hal ini seperti saat kita membangun atau membuat sebuah taman. Taman yang indah, taman yang sudah bagus, banyak bunga-bunga. Tetapi saat hal ini sudah mulai bagus, datanglah seekor gajah dan mengamuk di taman itu. Yang terjadi adalah taman kita hancur. Begitu juga dengan rasa bangga yang muncul di dalam diri kita. Saat kita merasa diri kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita merasa sangat rajin, kita merasa sangat mengetahui banyak hal tentang agama, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Saat itu sebenarnya kita sudah jatuh dari kedudukan rohani kita. Jadi hubungan kita yang sudah kita bangun dengan Tuhan, kita membuat dengan begitu indah, kita menjalin hubungan dengan Tuhan dengan begitu indah, rasa sudah muncul di dalam hati kita. Tetapi lagi-lagi rasa bangga muncul saat itu juga hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai hancur. Karena itu inilah yang diajarkan dalam kitab suci yang harus dihadapi dengan hati-hati. Sastra mengatakan padam-padam yati padam. Jadi setiap langkah itu adalah bahaya. Bahaya itu bukan dari luar. Justru bahaya yang paling besar itu berada dalam diri kita. Dalam wujud rasa bangga itu. Sebuah contoh yang kita bisa ambil dari perjalanan hidup Sri Narada Muni. Seperti yang kita ketahui, Narada Muni adalah penyembah Wisnu yang sangat agung. Beliau juga adalah seorang penyembah dan putra dari Dewa Brahma, juga mempunyai rasa bangga yang memberikan pelajaran dalam kehidupan Sri Narada Muni. Pernah suatu ketika dijelaskan Narada Muni melakukan pertapaan di tepi sungai Gangga. Dengan sangat kusuk meditasinya berpikir tentang Sri Wisnu. Pada waktu itu Dewa Indra merasa ada sesuatu yang aneh dengan Sri Narada. Mengapa dia melakukan pertapaan yang begitu dalam? Akhirnya karena Dewa Indra merasa takut, jangan-jangan Narada Muni ini sedang mengincar tahta atau kerajaan Indra. Akhirnya Dewa Indra meminta tolong kepada Dewa Kama dan Dewi Ratih untuk menggoda Sri Narada Muni.
Akhirnya Dewa Kama dan Dewi Rati melaksanakan tugasnya. Pertama-tama Dewi Rati menggoda Sri Narada dengan cara menyentuh Sri Narada Muni, namun Dewi Rati kepanasan dan terbakar. Setelah itu Dewa Kama memanahkan panah asmara ke arah Dewa Sri Narada Muni. Namun lagi-lagi Dewa Kama justru mendapatkan serangan balik dari kekuatan meditasi Sri Narada. Karena serangan balik ini akhirnya Dewa Kama lari ke berbagai tempat, namun kekuatan vibrasi dari meditasi Sri Narada ini terus mengejarnya. Pada akhirnya dia jatuh di hadapan Sri Narada dan bersujud di kaki Sri Narada Muni. Kemudian Dewa Kama menyampaikan sembah sujud kepada Narada Muni dan memohon ampunan. Narada Muni pun bangun dari meditasinya dan beliau terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian Dewa Kama menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Akhirnya Dewa Kama memaklumkan bahwa Narada Muni ini sangat hebat dalam meditasi, sehingga dia mampu mengalahkan Dewa Kama. Dewa Kama juga mengatakan bahwa satu-satunya dewa yang pernah mengalahkannya adalah Dewa Siwa. Karena mendengar pernyataan ini, akhirnya Narada Muni menjadi bangga. Berarti saya lebih hebat daripada Dewa Siwa. Karena kebanggaan ini muncul, akhirnya Narada Muni menjadi begitu arogan, sehingga dia menjadi lupa dengan kedudukan dirinya sebagai pelayan atau penyembah Sri Wisnu. Karena kesombongan ini akhirnya dia diberikan pelajaran oleh Sri Wisnu. Sri Wisnu kemudian menciptakan sebuah alam hayalan khusus diciptakan untuk Narada Muni. Dengan perasaan yang bangga, Narada Muni pergi kemana-mana dengan mengucapkan Narayan, Narayan, Narayan dengan kebahagiaan dan berpikir bahwa dirinya lebih hebat daripada Dewa Siwa karena telah mampu mengalahkan Dewa Kama. Suatu ketika dia melihat sebuah istana kerajaan yang memang kerajaan ini adalah diciptakan oleh Sri Wisnu dalam bentuk hayalan. Di dalam kerajaan itu dia melihat percakapan dewi-dewi cantik yang sedang membicarakan tentang kriteria suami yang tepat bagi diri mereka. Singkat cerita, akhirnya sampailah Narada Muni di sebuah kerajaan yang akan melakukan sayembara untuk para gadis kerajaan. Narada Muni berpikir ingin ikut ke dalam sayembara ini dan menjadi suami dari salah satu dewi dari kerajaan itu. Karena itu Narada Muni pergi ke tempat Sri Narayan atau Dewa Wisnu dan memohon kepada Dewa Wisnu untuk diberikan anugerah agar Narada Muni memenuhi kriteria untuk menjadi suami dari dewi yang akan melakukan sayembara di kerajaan tersebut. Karena itu Narada Muni meminta kepada Sri Wisnu, "Wahai Sri Wisnu, hamba adalah penyembah Anda yang sangat Anda cintai. Karena itu mohon berkarunialah kepada hamba wajah yang tampan yang menyerupai dirimu." Sri Wisnu pun menjawab, "Wahai Narada, mengapa engkau menginginkan wajah seperti diriku? Agar hamba terlihat tampan dan bisa mempersunting dewi yang ada di sayembara itu." Sri Wisnu pun memberikan nasihat bahwa sebenarnya engkau telah bersumpah untuk tidak melakukan atau tidak mengambil tingkatan grihasta. Tapi Narada Muni tetap bersikukuh dan memohon agar dia diberikan wajah seperti Sri Wisnu.
Akhirnya Sri Wisnu mengatakan, baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu, tapi sekali lagi pikirkan hal ini. Narada Muni tetap ingin mendapatkan wajah seperti Sri Wisnu. Akhirnya diberikanlah apa yang menjadi keinginannya. Namun wajah yang didapatkan oleh Narada Muni ini adalah wajah seekor kera. Pada saat itu Narada Muni belum mengetahui bahwa dirinya mempunyai wajah seperti kera. Dia dengan bangganya pergi ke kerajaan tersebut dan mengikuti Sayambara. Dewi mulai melewati beberapa pangeran-pangeran dari kerajaan, tidak ada yang dikalungkan. Sampailah sang Dewi ini di hadapan Narada Muni. Dewi ini terkejut. Justru bukannya dia dikalungkan bunga, tetapi malah sang Dewi merasa takut dengan wajah Narada Muni. Pada saat itu pula Sri Wisnu turun mengikuti Sayambara tersebut. Akhirnya Dewi tersebut yang ternyata adalah Dewi Laksmi sendiri memberikan kalungan bunga tersebut kepada Sri Wisnu. Dengan keadaan demikian akhirnya Narada Muni sangat marah. Mengapa Sri Wisnu mengikuti Sayambara dan menjadi sangat rakus atau tamak sehingga merebut apa yang seharusnya menjadi milik Narada Muni, yaitu wanita yang disayambarakan. Akhirnya dia marah kepada Sri Wisnu, dan Sri Wisnu kemudian dikutuk oleh Narada Muni. Ini juga adalah bagian dari rencana Sri Wisnu untuk beliau turun sebagai Sri Ramacandra di kemudian hari. Kutukan Narada Muni adalah suatu saat Sri Wisnu akan mengalami kehilangan Sri Laksmi, dan Sri Wisnu akan membutuhkan bantuan dari para pasukan kera. Karena perasaan yang sangat marah, Narada Muni akhirnya pergi menemui Dewa Brahma. Sesampainya di hadapan Dewa Brahma, akhirnya Dewa Brahma mengatakan, "Wahai Narada, apakah saat ini rasa banggamu telah hilang? Apa yang ayah maksudkan, Narada? Bahwa sebenarnya kebanggaanmu lah yang membuat engkau menderita seperti saat ini. Kau telah dipengaruhi oleh rasa bangga yang begitu dalam, karena kau telah merasa bahwa dirimu telah lebih hebat daripada Dewa Siwa. Dengan meresapi dan merenungi kejadian yang sudah terjadi, akhirnya Narada Muni mulai berangsur-angsur ingat dengan kedudukan dasarnya dan mulai hilang dari rasa bangganya. Akhirnya wajahnya kembali seperti semula, dan dia merasakan bahwa apa yang telah dia alami selama ini adalah murni karena arogansi atau kebanggaan yang muncul di dalam dirinya. Jadi dari cerita ini kita mengerti bahwa penyembah murni setingkat Narada Muni pun masih mengalami sifat bangga, masih juga membuatnya dipengaruhi oleh tenaga material. Karena itu tenaga material Tuhan atau tenaga yang menghayalkan Tuhan ini sangat sulit untuk dilampaui. Dengan demikian, proses yang paling sederhana dalam kehidupan rohani yaitu kita belajar bagaimana caranya untuk menjadi tunduk hati. Karena dengan merasa tunduk hati, maka kebanggaan kita akan mulai hilang. Inilah jalan kerohanian yang sebenarnya yang diajarkan dalam sastra Weda, bagaimana kita berusaha mencapai Tuhan dengan perasaan yang tunduk hati, bukan dengan kebanggaan. Karena itu dalam konsep kita di agama Hindu, kita diajari terlebih dahulu kita harus menyucikan pikiran. Kemudian masuk ke dalam perkataan kita juga disucikan. Akhirnya perbuatan kita pun disucikan.
Setelah ketiga hal ini, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sinkron, sama-sama bertujuan kepada Tuhan, maka dengan sendirinya perasaan atau hubungan dengan Tuhan itu akan terjadi. Dan berangsur-angsur kebanggaan akan terkikis. Karena itu mudah-mudahan kita sebagai generasi Hindu berusaha untuk membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara yang sedemikian rupa yang telah dicontohkan dalam sastra-sastra Weda, dan menghindari sifat-sifat kebanggaan yang justru bukan membuat kita maju, bahkan akan membuat kita semakin merosot dan jauh dari kehidupan spiritual yang sesungguhnya. Karena zaman sekarang sulit sekali membedakan antara orang yang benar-benar beragama atau antara orang-orang yang benar-benar menjalani kehidupan spiritual dengan hanya berkedok saja beragama. Karena itu kita harus hati-hati sekali dan terus mengikuti panduan dari sadhu, orang-orang suci, dari sastra atau kitab suci yang sah, dan berusaha menyelami dalam diri kita, mengembangkan sifat-sifat kedewataan. Paling tidak kita mengembangkan sifat satwa dengan didasari dengan sikap ketundukan hati. Baik, semoga bermanfaat video ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.